Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Saya mendapatkan repostan video tentang seseorang yang mengaku dari forum muda apa ya? Forum muda apa gitu, dia ngajakin saya diskusi. Disiapkan ulama katanya. Iya, di sini saja nggak apa-apa, ayo kita diskusi. Ya, Azimin, selamat malam, Bang Azimin. Selamat malam, Bos. Oke, apakah Anda seorang muslim? Muslim, Bos. Neprekpiah. Silakan nyalakan, silakan utarakan apa yang mau Anda sampaikan. Silakan. Benarkah Yesus itu Tuhan? Makanya teman-teman, jangan heran kalau kita ini lagi temanya. Sebentar, saya akan jawab itu. Gini, teman-teman sekalian, janganlah kalian bosan-bosan dengan isu ini. Karena apa? Karena inti daripada perdebatan Islam dan Kristen ya cuman itu. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Apakah dia berdoa kepada Tuhan? Iya. Kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Silakan. Pertanyaan Anda, apakah Yesus Tuhan? Iya. Jawabannya iya, betul. Terus? Adakah di Bible yang mengatakan dia itu Tuhan? Adakah di Bible yang mengatakan dia itu Tuhan? Segudang. Coba saya dengar. Oke, coba buka Yohanes 13 ayat 13. Saya tidak ada kitabnya, cuma saya dengar itu. Baik, saya tunjukkan ya. Tidak ada kitabnya katanya. Baik. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena pertanyaannya ya ini dan itu dan itu lagi, nggak apa-apa. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Oke, saya balik dulu kamera saya ya. Oke. Kelihatan di sini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu," dan seterusnya. Ini berbicara tentang Yesus ya. Nih, kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh kaki lagi," dan seterusnya, membasuh diri lagi. Barang siapa mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini. Lalu apa yang Anda tanyakan lagi? Seandainya di antara kitab itu ada yang mengata Tuhan, sebagian ada yang mengata Tuhan. Apakah kitab itu dikatakan suci? Bagaimana? Pertanyaannya coba ulangi lagi. Di antara dua ayat itu bertentangan. Sebagian ada mengata Tuhan, sebagian ada tidak mengata Tuhan. Coba silakan. Ada di Matius 11:25. Pada waktu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi." Itu Yesus mengatakan itu langit dan bumi. Betul. Oke, saya buka dulu ya Matius. Saya senang ini kalau ada pertanyaan begini nih, biar orang-orang itu pada waras. Baik. Matius berapa? 11:25. Matius 11:25. Baik. Baik, Matius 11 ayat 25. Saya balikan ya kamera saya. Oke.
Jadi ini masalahnya tuh emang di sini teman-teman. Inti perdebatan kita itu ya di sini, kesalahpahaman ini. Baik. Di sini Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Nah, makanya Anda bertanya, bagaimana mungkin Yesus Tuhan sementara di sini Bapaknya yang Tuhan? Begini Azimin, makanya betul. Makanya kan sering saya bilang sama teman-teman Kristen kan, ketika orang Muslim bertanya apakah Yesus itu Tuhan, maksud mereka itu apakah Yesus itu Bapa di surga. Kalau seperti itu yang Anda maksud Azimin, Yesus itu bukan Tuhan Bapa di surga. Begitu loh. Yesus itu Tuhan tetapi dia bukan Bapa di surga. Seperti itu. Di sini kan jelas Yesus itu berkata, itu mengatakan, saya bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi. Betul. Berarti Yesus bukan Tuhan dong, jadi gitu kan? Antara tadi yang tadi katanya Yesus mengaku Tuhan, sedangkan di sini tidak mengaku Tuhan. Di antara ayat 1 dan 2 itu berbeda. Apakah kitab itu dikatakan suci? Apa kedua-duanya benar? Apa dua-duanya salah? Atau salah satu yang benar? Yang salah itu adalah akal pikiran Anda yang tidak nangkep maksud saya. Nanti ini jangan saya yang tidak nangkap, apakah kamu yang tidak berakal? Itu kan sudah jelas ayatnya. Begini, saya baca lagi ya. Ya, sabar lagi. Ya, silakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Itu kan ada dua. Betul. Satu percaya pada Allah dan satu percaya pada aku. Itu yang percaya kepada Allah itu siapa Allah itu? Bapak di surga yang mengutus Yesus. Ya, dan percaya kepada aku itu siapa? Yesus. Nah, jadi antara dua itu kan arti dua apa unsur, dua pribadi. Satu Tuhan, satu makhluk, itu Yesus. Terus? Nah, jadi di antara ayat 1 dan 2 itu yang pertama tadi katanya Yesus Tuhan, ngaku Tuhan. Kata si Edis. Tapi Waalaikumsalam. Nah, jadi mana yang benarnya? Pasti ada salah satu yang benar atau salah satu yang salah. Atau kalau namanya kitab suci itu antara A dan B itu tidak bertentangan. Baik. Jadi teman-teman, yang kayak beginilah teman-teman yang berusaha saya menjelaskan. Ya. Jadi begini Azimin. Nah, Anda sedang berbicara dengan orang nanti nggak paham juga saya jelaskan. Bagaimana ini? Sudah jelas. Nanti kita tunjukkan kalau benar-benar Yesus itu Tuhan. Saya minta buktikan di alam ini. Misalnya Yesus itu Tuhan. Jangan lari kemana-mana dulu Azmin. Iya. Tadi di dalam nanti. Seandainya Yesus Tuhan itu di langit ada bukti, di bumi ada bukti, di hari-hari ada bukti, di neraka ada bukti. Misal Edis Tepi ada rumah keluarga Edis Tepi itu punya Edis. Kalau langit itu buktinya, misalnya langit itu punya Edis, ada buktinya. Apa tanda Edis umpama di langit? Silakan. Baik. Jadi pertama-tama Azimin, ketika Anda bertanya kepada saya, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Saya tunjukkan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Ketika Yesus berkata, memang akulah guru dan Tuhan, dia tidak sedang mengaku bahwa dialah Bapa di surga itu. Atau begini saja, gimana kalau kata Tuhan itu kita ganti dengan Tuhan? Tidak boleh. Nah, makanya Anda berpikir bahwa Yesus sedang mengaku dirinya adalah Bapa di surga yang mengutus dia, begitu kan? Anda berpikir begini kan nih. Di Yohanes 11 ayat yang ke-25 yang Anda tunjukkan tadi nih, perhatikan ini. Aku bersyukur, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan. Tuhan, kelihatan? Terus? Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, ketika Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Maksud Anda Yesus sedang mengaku ini kan? Yesus sedang mengklaim dirinya bahwa dirinya adalah ini, betul?
Makanya Ya. makanya Anda berpikir kontradiksi. Makanya Yesus tidak sedang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan Bapa ini. Ketika dia mengaku dirinya Tuhan itu, maksudnya dia itu, kedudukan dia itu adalah Tuhan bagi para murid-muridnya. Nih, kita tunjukkan lagi ya, Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang ke-13, ayat 13. Kelihatan ya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi, Tuhan di sini bukan Bapa di sorga. Tuhan di sini maksudnya itu adalah Tuhan. Coba kita baca pakai kata Tuhan ya, biar gampang nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Jangan akulah... dirubah Tuhan itu. Tuhan itu tetap Sebentar, Tuhan, sebentar, Tuhan. sebentar. Sebentar dulu Azimin, biar Anda paham. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti apa yang kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan dari dia yang mengutusnya. Maksudnya begini, Yesus itu yang sebenarnya Tuhan, yang sebenarnya dilayani, yang sebenarnya dia itu posisinya di atas, dia menunjukkan posisi dirinya itu melayani, membasuh kakinya. Gitu loh maksudnya. Jadi Yesus sedang memberikan teladan bagaimana seseorang yang seharusnya dilayani malah justru melayani. Itu maksudnya. Jangan kita fakta di kitab itu yang tadi satu Tuhan, yang satu Tuhan. Apakah dinamakan kitab itu suci? Dinamakan kitab suci itu tidak bertentangan antara A dan B. Baik. Satu mengatakan Tuhan, satu tidak. Jawab, apakah dia suci atau kedua-duanya salah atau satu yang benar? Atau satu yang benar, satu yang salah? Coba. Ini banyak yang mendengarannya. Baik. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, nanti seandainya Yesus itu Tuhan, buktikan itu nama Yesus di langit dan di bumi, di neraka, di surga, di waktu 24 jam dan dalam satu hari, dalam hari-hari satu minggu itu. Silakan. Ya, jangan ke sana dulu, Nanti Ya, buktikan itu. Ya, nanti kalau ke sana terlalu jauh, Azimin. Kamu menghayal, ini banyak ribuan orang mendengarnya. Ya, baik. Jadi begini Azimin, pertama-tama Alkitab itu aslinya tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Di situ tertulis bahasa aslinya itu adalah Kurios. Ya. Yesus itu disebut. Jadi saya orang mendengar. Mana yang apakah di kata kitab itu suci? Sebahagian ngata Tuhan, sebagian ngata bukan Tuhan. Mana yang mana yang bukan Tuhan? Sebagian ngata bukan Tuhan mana? Ya, yang kamu baca tadi, yang saya baca tadi, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu Yesus mengatakan. Sedangkan kamu baca tadi, Tuhan, Yesus itu sama itu Tuhan. Jadi mana yang benar? Tuhan langit dan bumi itu maksudnya Tuhan langit dan bumi. Jangan diperhatikan, itu nyatanya kitab kamu. Kalau Yesus itu Tuhan, Anda mirip sama sebentar. Anda mirip sama RK dan PC The King bengaknya. Jadi agak miring kita ngomongnya jadinya. Kata Tuhan, sebentar, tenang Azimin. Kata Tuhan dengan kata Tuhan di langit. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu sama. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Tuhan langit dan bumi artinya Tuhan pemilik langit dan bumi. Begitu. Kalau bahasa Arabnya Tuhan dengan Tuhan. Kalau bahasa Arabnya itu Rabbul Alamin. Rabbil Alamin. Sayyid Tuhan bahasa Arab. Sayyid. Oke, coba gantian. Sekarang saya tanya gantian ya. Bisa? Jadi ini dulu jelaskan. Main thread dia kalau ditanya balik. Gimana? Jangan main thread. Bisa saya tanya balik? Jangan lari-lari dulu. Ini selesaikan. Bisa saya tanya balik nggak? Ini selesaikan dulu. Iya. Cara saya menyelesaikan adalah dengan membalikkan kepada Anda. Bagaimana? Siap? Belum selesai. Ya, tidur di bawah sana. Buktikan Yesus itu Ya, Tuhan. tidur di bawah sana. Di bawah sana tidur. Jadi teman-teman, saya sering menggunakan metode projektif begitu, teman-teman. Ya, artinya apa? Kadang-kadang kita itu tidak cukup hanya menjawab saja. Saya itu sering menjawab dengan apa yang dia pahami di dalam agama mereka. Dan teman-teman pasti sudah pada tahu itu ya. Jadi kenapa? Tahu nggak kalian? Kenapa ada debat antara Islam dan Kristen yang seperti tidak berujung? Karena dua-duanya ini, yang debat ini tadinya itu sama-sama bengaknya. Makanya mereka itu bilang begitu. Waktu mereka tanya, Yesus Tuhan atau enggak? Maksud orang Islam yang tanya itu adalah, Yesus tuh Bapa di sorga atau enggak? Itu maksudnya.
Kenapa perdebatan ini terus-menerus terjadi? Karena begitu. Makanya dia tadi berpikir, loh, Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 13 ngaku dirinya Tuhan. Sedangkan di Matius 11 ayat 25 dia bilang Bapa yang Tuhan. Berarti ini pertentangan. Nah, kan susah kan? Ya, ayo silakan. Muslim yang lain yang mau naik silakan. Kita kasih naik ada saudara. Sebentar, kita kasih naik ada Rahmat Jufri. Nggak bisa jawab, turunkan katanya. Udah dijawab juga. Silakan Rahmat Putri. Jawab tadi pertanyaan tadi orang tua itu. Boleh, boleh lanjutkan. Silakan. Kau nyalakan kameramu. Silakan. Jawablah dulu itu, aku turun jawab. Bikin malu aja kau. Jangan marah. Marah-marah dia saudara-saudara. Bikin malu. Yang bikin malu adalah IQ-mu yang jongkok. Ya. Datang dia marah-marah, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Alwin. Silakan saudara Alwin. Halo. Ya, Alwin, Anda Muslim kah? Oh, Muslim Des, Muslim Des. Silakan, nyalakan kamera Anda. Muslim. Iya ini Des. Tadi nyimak dari tadi. Iya nyimak. Lagi tapi lagi nggak sakit. semuanya tahu. Lagi sakit atau gimana? Oh enggak sakit, cuma tiduran. Oke, silakan. Coba jangan ada silau-silaunya itu. Silau-silau di belakang lampu, itu Des. loh. Iya, nah lampu, begitu. Iya. Nah, kalau seperti ini kan enak, nggak kena lampu. Silakan, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya mau nanya Des ya. Mau nanya. Siapa itu? Tuhan Yesus kok dipanggil Allah, kan Tuhan Yesus anak Maria. Tuhan Yesus dipanggil Allah, kan Tuhan Yesus anak Maria. Emang Allah itu artinya apa? Hah? Makanya saya nanya. Allah itu pencipta langit dan bumi, Des. Bukan itu Bukan artinya. nabi. Itu. Artinya bukan Berarti itu. kalau di Muslim itu kan Nabi Isa alias salam itu. Kalau di Kristen itu dipanggil Yesus. Kok di Kristen dipanggil Tuhan? Kok di Muslim itu Nabi Isa alias salam. Nabi itu Dis. Yang dipanggil Allah itu pencipta langit dan bumi, Dis. Baik. Oke, sudah. Duduk dulu yang bagus lah. Jangan gelisah ke sana sini Iya, begini itu, begini. saya cuma tanya itu aja, Dis. Cuma tanya itu aja. Nggak apa-apa. Pertanyaan yang berasal dari keawaman nggak apa-apa ya. Kita jelaskan, nggak apa-apa. Jadi pertama-tama kata Allah di dalam Alkitab itu maksudnya bukan Allah. Paham? Oke. Jadi kata Allah di dalam Alkitab itu sama di dalam Al-Quran itu dengan kata ilah. Arti ilah itu apa? Coba. Apa? Oke. Ilah itu terhadap sesuatu yang lain. Contoh. Bisa tidak hawa nafsu itu menjadi ilah bagi orang lain? Hawa nafsu. Gak bisa, Dis. Nggak bisa. Baik. Kalau misalnya nanti saya tunjukkan hawa nafsu menjadi ilah bagi orang lain gimana? Ya apa jelasin, Dis? Saya minta. Baik. Dia diajarin dia sama istrinya, saudara-saudara. Baik. Gimana? Kalau disuruh tidur itu. Nah, terus. Baik. Kita bukakan ya surat Al-Jathiyah. Ayatnya yang ke-23. Saya balikan dulu ya kamera saya ya. Anda bisa baca Al-Quran kan? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa. Coba Anda bacakan dulu ini. Iya, tapi saya nggak jelas kalau nggak pakai kacamata, Dis. Oke, baik, nggak usah ya. Kita bacakan saja artinya ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, kata Tuhan di sini ya dikatakan ilahahu. Oke, jadi apa arti ilah di sini?
illallah. Dia. Apa? Terus baca, Apa? Des. Terus baca nggak apa-apa. Saya dengar. Ya, di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Oh, sebagai ya enggak, Des. Ya, jualan sate aja kamu. Jualan sate sana kamu. Kamu nggak pantas kamu ngobrol begini kamu. Orang longor begitu ya susah. Ini loh. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Di dalam bahasa Arabnya dikatakan ya, ada kata-kata ilahahu. Ya, seseorang yang menjadikan ilahahu hawahu, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ilah ini artinya otoritas. Makanya orang muslim berkata, la ilah, tidak ada ilah atau otoritas selain daripada Allah. Arti daripada ilah itu otoritas, sesuatu yang mengepalai. Otoritas itu maksudnya. Apakah Yesus anak Maria adalah ilah Allah? Iya, otoritas. Sama dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga juga ilah. Tapi bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Seperti itu. Saya di sini di TikTok ini saya sang pemegang otoritas. Makanya saya bisa disebut juga sebagai ilah di komal saya ini. Buktinya kalau saya suruh turun. Musa di dalam di dalam Ulangan pasal ke-4 atau pasal ke-6, Tuhan berfirman kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun." Musa itu juga ilah itu, atau Elohim atau Allah bagi Firaun. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Lilia. Silakan Lilia. Waduh. Suruh diam dulu itu. Wow. Saya suruh diam dulu. Suruh diam dulu yang berisik-berisik ya. Kita kasih naik ada Akib Riyadi. Silakan Akib Riyadi. Assalamualaikum Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Anda Muslim? Betul, Bang. Ini yang kemarin ini minta koin. Betul, Anda mau minta koin? Kemarin minta koin kali 3. Dan belum kenal Bang. Kemarin belum kenal Bang. Ini dari Madura juga ini. Ya, bagaimana? Kalau sudah kenal gak mau? Ya, gak usah. Ya, minta, bagaimana? Bang. Gak usah, Apa yang mau Anda bicarakan di sini? Apa? Terserah abangnya. Saya ikutin aja. Pakai headset dulu ya. Pakai headset ya. Coba sana mandi lumpur dulu sana. Mandi lumpur dulu biar dapat koin. Aduh. Cobalah yang datang itu ustadz gitu loh. Yang datang orang sekumpulan para botol semua. Dari A sampai Z yang datang botol. Tapi teman-teman, kebanyakan yang debat yang begitu-begitu loh. Jangan salah Anda. Orang Islam yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam berdebat sama orang Kristen yang nggak tahu apa-apa tentang agama Kristen. Makanya begitu tontonan kita terus. Oten, iya. Yesus kau bilang Tuhan, iya. Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Ya, kan membelah diri. Membelah diri dia menjelma jadi manusia. Berarti Tuhan jelma jadi manusia. Iya. Setelah menjelma jadi manusia, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya, dia pura-pura berdoa itu. Pura-pura. Padahal aslinya kan untuk mengajari. Makanya teman-teman, saya lihat yang terjadi seperti itu. Yang berdebat itu sama-sama dua-duanya itu orang gila gitu loh. Seperti yang terjadi itu kayak begitu terus. Ya. Jadi ada Tuhan menyamar jadi manusia, lalu dia berdoa kepada dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk mengajari manusia cara berdoa.
Begitu. Jadi Yesus pura-pura berdoa, hanya ngajarin saja. Begitu. Karena dia lagi nyamar, lagi jadi intel dia. Begitu. Ya. Jadi Yesus dia Tuhan tuh, ya. Dia adalah Bapa di surga. Turun ke bumi, nyamar jadi manusia. Terus dia berdoa. Waktu dia berdoa itu dia sebenarnya cuma pura-pura aja. Aslinya dia kan CEO menyamar. Pokoknya teman-teman, ajaran Kristen tuh rusak gara-gara orang-orang botol itu. Nah, itu yang terbentuk di masyarakat tuh kayak begitu. Iya. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Apip Simamora. Ya, silakan Apip Simamora. Halo. Saudara Apip. Iya, halo. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Oke. Ya, suara apa itu, Bang, yang berisik itu, Bang? Nggak ada, cuman kumpul-kumpul. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan, silakan. Ini Bang, ada mau saya tanya, boleh Bang ya? Apa itu? Menurut Abang ya, kira-kira siapa duluan, Adam dan Hawa atau manusia purba? Siapa duluan, Adam dan Hawa atau manusia purba? Ya, karena kan yang sangat menjebak. Ini kan seringkali pertanyaan ini tidak ada jalan keluar dan tidak itu terus menjadi jawaban gitu, sulit sekali mendapatkan jawaban gitu Bang. Kira-kira menurut Abang lah siapa ya duluan, manusia purba Baik, atau ini pertanyaan ini berat Bang, pertanyaan ini. Jadi ini pertanyaan yang berat. Kenapa? Karena ini pertanyaan-pertanyaan yang akan memasukkan Bible itu dalam kajian-kajian science ya. Jadi sekarang itu Bang, ada banyak sekali pendapat-pendapat tentang ini. Apakah manusia purba itu adalah juga manusia tetapi dia bukan masuk golongan homo, masuk dalam golongan manusia yang seperti kita ini? Karena begini Bang, manusia purba ini menurut para peneliti kajian misalnya seperti Charles Darwin dan lain sebagainya, itu bukanlah manusia yang seperti kita ini Bang. Jadi dia itu sebenarnya golongan yang sudah punah. Begitu. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa mereka itu mengalami evolusi sehingga terjadi seperti kita ini. Iya Bang. Nah, jadi kalau jawaban singkatnya, apakah manusia purba itu lebih tua daripada Adam? Kalau kita mau ngikutin pola saintifik, ya jelas lebih tua mereka, Bang. Mereka itu umurnya udah ratusan ribu, jutaan tahun. Sedangkan Adam, kalau kita hitung dengan model perjanjian lama, itu mungkin usianya sekitar kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Nah, ini menjadi kajian-kajian yang sampai sekarang memang masih runyam, Bang. Masih runyam. Apakah Adam yang dimaksud di situ adalah seluruh ras manusia atau tidak? Seperti itu. Karena kalau kita bicara sains, kita tidak bisa mengingkari ditemukannya fosil-fosil manusia-manusia zaman dulu seperti itu. Nah, apakah itu termasuk ras kita, golongan kita atau tidak? Seperti itu. Ada orang yang berpendapat bahwa dia bukan golongan kita, Bang. Dia sejenis kera, tetapi dia bukan manusia. Makhluk yang lebih tinggi daripada kera. Mereka bisa meramu dan mengumpulkan makanan juga. Tetapi mereka sudah punah. Begitu. Tapi kan Bang, ada juga katanya kan, kalau menurut pandangan agama katanya ya tentunya dari Adam dulu baru apalah dari tulang rusuk. Ya, jadi itulah awal mulanya manusia pertama dan kedua. Tiba-tiba. Ya, tapi kalau kita bicara Adam di dalam Alkitab, kita berbicara tentang sosok yang sudah sempurna nih. Dia sosok yang sudah berbudaya, Adam di dalam Alkitab itu. Dia sudah bisa mengambil istri, kemudian anak-anaknya sudah bisa ini. Ini beda dengan sifat-sifat golongan-golongan yang orang lain sebutkan. Kalau di dalam apa namanya? Perubahan evolusi itu, manusia itu bahkan tadinya dia itu tidak berpikir secara ini, volume otaknya itu nambah.
Kalau kita bandingkan manusia purba dengan manusia purba yang lain, ada otaknya yang lebih kecil, kemudian otaknya lebih besar, ruang volume otaknya lebih besar dan lain sebagainya. Jadi mereka berevolusi itu. Nah, apakah mereka termasuk golongan manusia kita nggak tahu, Bang. Itu semua masih misteri. Makanya pernah saya bilang, sebenarnya kalau kita jujur mau mengkaji hal-hal yang demikian itu, memang sampai sekarang itu kita nggak bisa mendapatkan jawaban yang pastinya, Bang. Seperti itu. Tapi pastilah intinya, Bang, keselamatan itu tidak ditentukan dari situ. Nanti ditanya, apakah Adam termasuk manusia purba? Tidak, manusia sendiri. Surga. Bukan begitu, Bang. Apakah itu juga, apakah manusia purba itu adalah karang-karangan? Ya bisa jadi juga, Bang. Bisa jadi. Seperti itu. Kalau waktu itu saya pernah main ke Museum Gajah di samping Monas, ada itu Museum Gajah. Di situ ada fosil-fosil manusia purba. Manusia purba di Indonesia kan ditemukan banyak. Ada Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak. Kemudian ada fosil manusia purba yang ditemukan di Pacitan. Kemudian ada fosil manusia purba Pithecanthropus erectus dan lain sebagainya. Apakah itu akal-akalan? Ya bisa jadi juga itu akal-akalan. Bisa aja gitu. Kita nggak pernah tahu, Bang. Mumet kita kalau mikirin itu. Seperti itu. Oke? Ya, Bang. Oke, baik ya. Kita turunkan ya. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya. Kita kalau masuk ajaran sains begitu, teman-teman, ya kita nanti tinggal dua pilihan saja itu. Apakah kita mempercayai apa yang ada dalam kitab mentah-mentah, atau itu hanyalah sebuah metafora, atau itu hanyalah gambaran umum, atau bagaimana, itu berbeda-beda pendapat semuanya. Ya, silakan Farhad. Halo Farhan. Oke, Farhan turun. Makasih Kak Mila. Makasih. Kita kasih naik ada Irwan. Ya, Irwan. Akad Irwan. Saka Batu Leong. Ini kayaknya udah pernah naik ini sebelumnya ini loh. Lupa. Kenapa Irwan, Bang Edis? Bang Edis. Tadi saya kasih naikkan Irwan, tapi yang naik malah Anda ini. Yang saya pencet itu tadi Irwan. Jodoh, Bang. Oke, silakan Bang, duduk yang benar dulu, Bang. Yes. Gimana kabar, Bang? Siap, Bang Edis. Kabar baik. Abang Muslim? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Sedikit aja Bang Edis ya, singkat saja. Apa itu? Sebelum Isa dilahirkan, Bang, Tuhannya teman kita, saudara kita yang Kristen siapa, Bang? Singkat aja. Sebelum Yesus dilahirkan atau Isa dilahirkan? Yesus. Sebelum Yesus dilahirkan orang Kristen belum ada. Belum ada ya? Iya. Ya udah. Pertanyaan Anda itu sama seperti ini. Sebelum Muhammad lahir, siapa nabinya orang Islam? Ya udah dong, Bang, ini Tuhan. Berarti ya, jawabannya Tuhan itu maksudnya enggak, Tuhan, Bang. Kan udah terjawab, Bang, itu aja sih, Bang. Berarti orang Kristen belum ada sebelum Yesus dilahirkan begitu. Ya belum ada. Gimana Kristen itu ada setelah Yesus datang begitu. Sebelumnya itu yang ada itu orang-orang Yahudi. Begitu. Oke, Bang, itu aja, Bang. Hanya sesimpel itu? Sesimpel itu. Oke, jadi kalau pertanyaan saya sama juga seperti itu, Bang. Sebelum Muhammad datang, siapa Tuhannya orang Islam? Oh, kalau saya sebelum Muhammad datang, Tuhan saya tetap Allah, Bang, yang menciptakan langit dan bumi. Emang Anda udah ada sebelum Muhammad datang? Apakah Anda sudah ada sebelum Muhammad? Bukan saya. Pertanyaan saya, kalau agama Islam udah ada, Bang. Nabi Ibrahim kan udah ada itu. Itu kan Islam. Siapa bilang Ibrahim Islam? Ada saja. Gitu. Di mana dalam Quran bahwasanya Ibrahim itu Islam? Iya, adakah yang membuat Ka'bah kan Ibrahim, Bang? Ka'bah itu kan untuk orang Muslim, Bang. Simpel jawabannya, Bang. Nggak nyambung Anda ini dia yang ditanya. Masa malah Ibrahim membuat Ka'bah? Nggak pernah Ibrahim membuat Ka'bah. Ibrahim itu nggak pernah di Arab. Tambah runyam diskusi kita ini. Oke lah, Bang, kalau gitu ya. Saya turunkan dulu. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhannya orang Kristen? Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhannya orang Kristen? Emang orang Kristen udah ada sebelum Yesus lahir?
Coba teman-teman, apakah Kristen sudah ada sebelum Yesus lahir? Nah, ini salah satu contoh orang yang membuat Islam jadi berpikir Kristen itu seperti itu, nih. Ya, gimana Malikil? Halo, Bro. Ya, Baik, silakan Shalom. nyalakan kamera dulu. Ya, salam. Ini cocok ini mewakili. Ini yang paham-paham tentang Bapak di surga menyamar jadi Intel CEO ini. Menyamar? Ya, gimana? Maksudnya Bang gimana Malik? menyamar? Ya. Bapak di surga menjadi manusia kan? Tidak ada Bapak menjadi manusia. Katanya Yesus adalah Bapak di surga. Iya, betul, tapi bukan manusia. Layak baca di mana bahwa iya, Yesus bukan manusia? Mana? Bukan. Wah, bukan manusia, saudara-saudara. Mbak pusing lagi, saya pusing lagi. Oke. Kan iya, jangan yang menurut lain ya, kita fokus kepada manusia ya. Apa sih pengertian manusia itu? Sebenarnya Manusia dalam di Alkitab, dalam- dalam Alkitab nggak ada itu pengertian manusia itu. Manusia itu bahasa Indonesia. Dalam Alkitab yang dimaksud di situ adalah sark. Tahu? Salah. Dalam Alkitab, SARS itu daging literannya. Dan Iya, itu daging. umum, Maksudnya ya. daging itu. Yesus itu daging nggak? Iya, tapi Tuhan yang menjadi daging, bukan menjadi manusia. Ini kita Ini ya, jadi saya mumet jelaskan di ya. kita jadi mumet di istilah manusia atau daging ini. Iya, Kita- iya, gini. Ya maksudnya manusia itu adalah daging itu maksudnya. No, beda. Daging dengan manusia dua hal yang berbeda. Daging itu umum, bisa daging binatang, daging burung, daging ikan. Gitu loh. Jadi Yesus daging apa? Itu, sebentar. Nah kan Tuhan yang datang, ya daging Tuhan lah. Daging. Masa Tuhan yang datang lalu daging manusia? Kan ibaratnya begini lah, kamu lihat dari jauh helikopter mau datang mendarat nih. Dengan pemahaman Tritunggalmu, ketika menjadi daging, menjadi manusia, ketika helikopter dari jauh datang, sampai di bandara semangka. Yang datang Sebentar. itu helikopter kelihatan dari jauh. Sebentar. Yang datang kelihatan dari jauh helikopter mau mendarat. Tapi sampai di bandara, dengan cara berpikir Tritunggal, bukan helikopter yang sampai semangka. Nah kayak gitu Tritunggal cara pahamnya. Ini cocok berdebatnya. Anda cocok berdebatnya dengan dengan siapa namanya? Si Siapa? penganut apa namanya 30 pen. Anda cocoknya debatnya dengan bom-bom ini. Anda nyalahin bom-bom, saya yang kena getahnya. Bukan lah. Gini ya, Alkitab berkata, ada beberapa silogisme di dalam Alkitab. Semua manusia berdosa, semua manusia binasa. Itu silogisme yang tertanam di dalam. Gini aja, begini. Malikil. Nah, Ya, jangan Malikil. Nanti dikirain Ada nggak di dalam Alkitab itu frase bahwa Musa punya Tuhan? Tertulis di dalam Alkitab itu Musa punya Tuhan, ada nggak? bangsa Israel, Tuhannya bangsa Israel. Bukan. Ada nggak tertulis di dalam Alkitab Musa punya Tuhan? Saya belum baca. Apa hubungannya? Ya, karena kan kita mau membahas itu nih, sebentar. Di dalam Alkitab nggak ada tulisan seseorang itu punya Tuhan. Sini sebentar ya. Saya kasih tulisan dulu biar enak. Sabar ya. Oke, saya balik dulu kamera saya biar kita diskusi ya. Ada nggak di dalam Alkitab, entah itu Musa, Daud, atau gini dulu saya tanya. Musa punya Tuhan nggak, Malikil? Iya, punya. Musa punya Tuhan kan? Tapi ada nggak tulisan begini dalam Alkitab? Musa punya Tuhan. Ada nggak tulisan begini? Saya belum baca. Tapi Israel Sampai punya kiamat nggak bakal ada. Cari Iya, tulisan. Apa hubungannya? Iya, makanya kita tenang dulu, Malikil, sabar. Memang saya kelihatan panik lah ya. Oke. Tidak pernah ada tulisan di dalam Alkitab Musa punya Tuhan. Nggak bakal ada. Sampai ayam tumbuh gigi nggak bakal ada. Daud punya Tuhan, nggak ada. Siapa lagi? Yohanes punya Tuhan, nggak ada. Nggak ada semua tulisan punya Tuhan begini. Tetapi, apakah kalau kita simpulkan bahwa Musa punya Tuhan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak alkitabiah?
Kalau misalnya kita katakan Musa punya Tuhan, itu pernyataan yang biblikal nggak? Iya, itu biblikal secara garis besar. Ya, walaupun nggak ada tertulis ya, walaupun nggak ada tertulis, walaupun tidak ada Contoh tertulis. begini lah ya, contoh begini, tidak ada tertulis Tuhan itu cerdas. Tidak ada tertulis, tapi kan orang bisa melihat Tuhan itu yang maha cerdas. Betul, betul. Baik, Anda sudah nangkap berarti. Nah, sekarang kenapa kok kita simpulkan bahwa Musa punya Tuhan? Karena apa? Ya karena ada yang lebih tinggi dari Musa. Oke, karena ada yang lebih tinggi daripada Musa, karena Musa nurutin apa yang disuruhkan kepadanya gitu ya. Iya. Oke, baik. Karena Musa disuruh, diperintah, diutus ya untuk menyampaikan apa yang disuruhkan oleh ini. Sebenarnya ini Tuhan ini hurufnya huruf besar semua ya, yang ini ya. Oke. Nah, sekarang Malikil, apakah Yesus punya Tuhan? Enggak. Oke, berarti Yesus tidak punya Tuhan ya? Iya, tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari dia yang tertinggi. Baik. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus ya? Oke. Menurut Anda, di dalam Alkitab Yesus diutus nggak? Iya, dalam bahasa Indonesia diutus. Siapa yang mengutus Yesus? Ya, kalau dia frasakan itu dalam bentuk nubuatan, ya dia sendiri yang bernubuat kan. Yesus mengutus dirinya sendiri? Ya, kan yang dimaksud dalam bahasa Indonesia gini lah ya. Saya kasih contoh Keluaran 3 ayat 20. Coba lihat buka di situ. Keluaran 3 ayat 20 silakan. Ayat 20. Nah. Bunyinya begini lah ya. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku. Nah, kata mengacungkan itu dari kata salah yang diterjemahkan mengutus. Nah, kenapa LAI tidak menerjemahkan aku akan mengutus tanganku? Karena di sini subjek dan objek itu diketahui adalah benda yang sama atau personal yang sama. Makanya tidak diterjemahkan mengutus tanganku, tapi mengacungkan tanganku. Subjek itu kata yang sama. Yang sama. Ya, berarti tanganku kan itu. Berarti Yesus mengutus Yesus. Ya, Yesus mengutus dirinya. Yesus atau kalau bahasa ininya sebenarnya tidak bisa dibahasakan mengutus. Yesus menyatakan dirinya. Itu bahasa ininya. Sela itu diterjemahkan menyatakan dirinya. Oke, saya kasih ini ya. Memang tapi saya apa yang Anda pahami ini sama seperti yang dipahami RK, yang dipahami teman-teman mereka sama itu. Beda. Mereka itu saya kasih masih lebih bagus Anda sekalipun Anda salah pemahamannya, tetapi setidaknya Anda jujur. Mereka itu nggak jujur, munah. Bentar, saya tunjukkan ya. Bentar. Bentar lah ya, saya ambil air minum dulu, bentar ya. Boleh, santai saja. Sabar ya teman-teman ya. Ya, lanjut lah ya. Oke, saya buka dulu Lukas pasal yang ke-6 ayat 12 ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 12. Saya balik dulu. Nih ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Saya tanya dulu ini terjemahan, jangan-jangan nanti salah lagi nih terjemahan. Soalnya salah semua terjemahan. Betul nggak ini Yesus berdoa? Di situ kata berdoa ada 2 kali. Kata berdoa pertama benar, kata berdoa kedua itu salah. Oke, dan semalam-malaman ia ngapain? Nah, itu berdoa kepada Allah, itu salah. Itu kata benar, bukan kata kerja. Coba cek originalnya. Terus gimana yang benar terjemahannya? Nah, Alkitabmu versi apa ini? Versi saksi-saksi Yehova atau bukan? Nanti versi saksi Yehova lagi Alkitab gimana? Bukan. Gini ya, Cok. Saya nampakkan layarnya ya, gini lah. Oke. Jadi saya sudah mengajukan kritik kepada LAI. Ini ya, ya. Kan Lukas 6:12 toh. Jadi kawan-kawan itu harus bisa menganalisa, mengidentifikasi kata kerja, ya kata kerja, kata benda ya kata benda. Oke. Nah, LAI melakukan jumping penerjemahan kata benda diterjemahkan jadi kata kerja tuh. Ntar ya, saya buka ya. Lukas 6:12. Lukas 6:12.
terjemahan LAI TB1 dengan TB2 juga inkonsisten. Ya, gimana? Lain. Perbandingannya coba gimana perbandingannya? Bukan, saya kasih lihat dulu ini ya. Teksnya. Lukas 6:12. Nah, tuh Lukas 6:12 tuh. Nah, ini tuh the entes hamerais tautis excelton. Oke, kita lihat. Nah, ini yang diterjemahkan oleh LAI berdoa te proseuke. Nah, ini kata benda bukan kata kerja. Jadi dia itu semalaman. Oke, gini aja, simpelnya aja. Jadi terjemahannya benar gimana? Nah, terjemahannya benar. Jadi dia semalaman itu ada di rumah doa milik Elohim, kayak gitu. Ngapain dia ke sana? Ngapain ke sana? Berdoa. Ya iya berdoa. Bukan, di klausa terakhir. Kadang bukan berdoa. Berdoa nggak? Yesus berdoa nggak? Berdoa, iya berdoa. Oke, berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Nah, itu problemnya, nggak ada kata kepada siapa lah, itu loh. Bus. Sebentar ya. Gini, saya tunjukkan. Susah. Ini. Jadi kata kepada ini kan di klausa terakhir. Oke, gini saja, Malikil, biar kita nggak dapat kusir. Apa terjemahan versimu? Coba, terjemahan versimu apa? Bunyinya bagaimana itu terjemahan versimu? Jadi bunyinya begini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman dia ada di tempat doa Elohim. Oke, baik. Begitu. Siapa yang bangun di situ? Kan nggak ada, itu bukit baru, itu nggak ada di situ bangunan. Iya, tempat doa itu gini. Tempat doa yang dimaksud itu bukan secara fisik. Ya. Bukan secara fisik. Iya, ya tempat doa itu artinya tempat di mana dia kalau bahasa ininya seperti berkontemplasi bahasa ininya. Jadi bukan sesuatu sebentar. Bukan sesuatu gedung, artinya seperti Tuhan Musa melihat Tuhan dikuduskan tempat itu kayak begitulah ya. Oke, baiklah. Jadi intinya Tuhan Yesus pergi berdoa, betul? Iya. Berdoa dia. Nah, berdoa itu apa? Apa berdoa itu? Nah, berdoa itu kalau di dalam contoh saya kasih ayatnya beginilah ya. Jadi berdoa itu sebenarnya kalau tujuannya kepada siapa itu ada kata bantunya lah ya. Nah, contoh di Yesaya 38 ayat 9. Yesaya 38 ayat 9. Karangan Hizkia. Nah, ini dari kata berdoa, tapi tidak diterjemahkan berdoa. Coba kita lihat Yunaninya ya. Yesaya 39. Oke, gini aja dah, biar nggak ke situ-situ gini. Pengertiannya apa? Pengertian berdoa. Pengertian berdoa apa? Nah, jadi pengertian dari kata berdoa adalah mengungkapkan isi hati, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, mengeluarkan apa yang dalam hati itu. Oke, kepada siapa Yesus mengeluarkan isi hatinya? Nah, kalau Tuhan Yesus, isi hati Tuhan itu kan ada Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati Tuhan. Oke, tidak ada seorang pun. Bukan masalah itu yang dia kepada siapa dia mengatakan itu? Mencurahkan ini isi hati kepada siapa? Kepada isi siapa? hati Tuhan itu kan tercurah kepada kita semua. Makanya kita bisa mengenal seperti apa kita bertindak di dalam dunia karena Tuhan mengeluarkan isi hatinya. Isi hati Tuhan ya ditujukan kepada kita. Segala firman Alkitab yang tertulis itu isi hati Tuhan. Jadi kita harusnya bersyukur. Teman-teman ada kalian punya bodrek paracetamol nggak? Coba biarkan saya jelaskan dulu lah ya. Gini ya, Lae. Sekiranya Tuhan tidak mengeluarkan isi hatinya, ya, atau Lae tidak percaya bahwa Alkitab itu isi hati Tuhan. Percaya kan? Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Kita bisa membacanya, kita membacanya. Itu isi hati Tuhan. Jadi kepada siapa isi hati Tuhan ditujukan? Ya kepada kita, supaya kita itu bisa sesuai dengan kehendaknya. Sekiranya Tuhan tidak mengeluarkan isi hatinya, Lae tahu nggak bertindak di dalam dunia ini seperti apa? Nggak tahu. Jadi bersyukurlah Tuhan mengeluarkan isi hatinya, bukan di framing Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oke, baiklah ya. Salah itu, saya Matius 26 ayat 39. Teman-teman, sebenarnya Malikil ini, teman-teman, teman-teman ya, dulu nggak seperti ini, sekarang jadi seperti ini ya. Santai lah kau lah ya. Malikil ini. Oke. Bentar. Kalau saya balikan, sebentar, Le. Kalau saya balikan, menurutmu Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapa di surga yang mengutusnya, berdoa kepada Tuannya, Tuhannya. Oke. Pada saat Yesus berdoa, menurut Lae, pada saat Yesus berdoa, Yesus Tuhan atau bukan pada saat dia berdoa? Ya Tuhan lah, gimana? Oke, jadi Yesus yang adalah Tuhan berdoa kepada Bapa. Bapa itu Tuhan. Iyalah. Jadi Lae sedang berkata bahwa Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya. Oke, jadi Tuhan yang satu berdoa kepada Tuhan yang lain. Iya, betul. Jadi benarlah kemarin Lae mengakui politeis kan? Ya.
Politeis yang dimaksud itu, politeis secara umum, politeis itu keberadaan tentang banyaknya makhluk-makhluk spiritual. Tapi nanti kita ke situ lagi ya, gini. Ya, Pak, artinya begini lah, singkatnya lah, percaya dalam hal ini ada dua Tuhan, Tuhan Yesus dan Tuhan Bapa. 3 bahkan. 3. Oh, Cuman 3. banyak orang nggak ngaku 3, ngakunya 1 aja. Oh iya, makanya saya acungi jempol Lai, karena Lai itu jujur ketimbang Tritunggal yang lain itu nanti dibanting-banting. Iya, kalau mereka makan gorengan 3, ngakunya 1. Ngaku 1, kayak gitu, Pak. Sebenarnya penjelasan kalian semua itu salah semua. Tapi sebelum ke situ, nanti ke situ. Yang ke situ ada asik Justin di bawah lagi nonton, ada Justin. Oke, nanti baik sebentar. Itu kalau macam-macam mereka itu makan gorengan 3 ngaku 1. Ngaku 1. Iya. Sama seperti RT 6. Sama seperti RT 6 punya rob 2 ngaku 1. Baik. Jadi yang saya akui dari Lai, sekalipun salah tapi Lai jujur. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya. Maka ia di sini siapa? Yesus. Makasih Obi, makasih. Ia Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Betul? Nanti salah lagi terjemahannya. Iya, betul. Katanya, ya Bapakku. Sebentar, saya perbesar dulu ini. Sebentar, saya pakai kaca pembesar dulu. Kaca pembesar dulu. Iya, saya ngerti lah ya. Ini tulisannya ya aku. Oh, ya aku ini. Aku bukan Bapakku. Sebentar. Iya, Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya aku. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang ku kehendaki. Ini ku semua ini, aku semua ini. Yesus berdoa kepada aku, wahai aku, janganlah aku menginginkan sesuatu yang seperti aku, tetapi seperti akulah yang terjadi aku. Ya sudah. Coba gimana Malikil? Yuk. Oke, jadi gini lah ya. Itu adalah gaya bahasa lah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata ya, ada kata hai, itu artinya kata itu bentuk vokatif. Ya, vokatif itu seruan. Nah, bentuk itu bukan bentuk akusatif sehingga menjadi objek yang dituju, bukan. Vokatif itu seruan, itu gaya bahasa apostrof lah ya, istilahnya. Dan itu lumrah di dalam budaya orang-orang Yahudi, itu hal-hal yang biasa. Contoh Daud berkata begini, hai jiwaku, ya jiwaku, pujilah Tuhan. Iya, kalau itu kan benar. Dia ngomong kepada, itu kan benar-benar ya jiwaku tulisannya di situ. Tetapi ketika Yesus berdoa, ya Bapa, apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Gini lah ya, sebentar, bukan bukti dengan ini. Jadi penjelasannya adalah bentuk katanya. Jadi Bapa di situ bukan objek tujuan dia berdoa. Sebentar lah, menganalisa teks itu gampang kalau Anda mengerti, kalau Lai ngerti. Gini lah ya, saya tanya Lai, kalau Lai mengerti, bentuk Bapa di situ bentuk vokatif atau akusatif? Apa vokatif dan akusatif itu? Nah, itu karena Lai kan tidak mengerti di bagian ini. Gini lah ya, Bapak di situ bukan objek yang dituju olehnya dia berdoa. Sama seperti hai jiwaku, jiwaku itu bukan objek yang olehnya Daud berdoa, tapi vokatifnya. Artinya Daud sedang mengajak jiwanya untuk berdoa taat kepada Tuhan. Jadi bukan berarti Daud mengajak pihak lain, bukan. Itu vokatif. Gaya bahasa itu biasa di dalam budaya orang Israel, biasa. Bahkan Rasul Paulus berkata, hai manusia, kepada dirinya sendiri. Bentar, saya mendengar omongannya terus. Bukan gemetar lah, gini loh. Malikil, waduh, Malikil ini dulu teman saya loh. Ini kita ngobrol bareng, kita diskusi, berdebat sama RT 6. Sekarang mengapa engkau jadi begini, wahai Malikil? Waktu itu engkau meminum pil apa? Malikil, jadi memang bro, coba dengerin gini bro ya, bro. Gini loh. Ketika Daud berkata, sembahlah Tuhan hai jiwaku, dia itu sedang memprovokasi dirinya sendiri, jiwanya sendiri. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Itu ajakan Daud kepada dirinya sendiri. Di sini, di dalam ini Matius pasal yang ke-26 ini, di sini Yesus tidak sedang mengajak jiwanya, tidak. Dia maju. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Kata Yesus, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Berarti di sini Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Kok bisa kamu katakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Tapi, oke, jangan ke sini terus. Nanti kita debat kusir terus. Gini, Malikil. Saya tahu nggak kenapa kalian berpandangan seperti ini dan kenapa Tritunggal versi. Jangan bilang saya nggak percaya Tritunggal ya.
Coba ini catat ini. Jangan bilang saya nggak percaya Tritunggal. Yang saya tidak percaya adalah penjelasan Tritunggalnya Erkab, Tritunggalnya siapa lagi? Siapa? CPC The King, Tritunggalnya Bom Bom. Itu yang saya nggak percaya. Tritunggalnya Elia Miron. Mereka ini kebablasan, gitu loh. Jangan bilang saya tidak percaya Tritunggal. Saya mempercayai Tritunggal, tapi bukan Tritunggalnya versinya mereka itu yang sudah pernah ke langit. Gini, dengarkan, gini. Kenapa Malikil berbicara seperti itu? Karena ada ayat di dalam Alkitab yang berkata Tuhan itu Esa atau satu. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Nah, karena Tuhan itu satu, Yesus kan Tuhan, Bapa di surga kan Tuhan. Masa ada dua? Berarti nggak boleh dua ini. Kalau dua sesat, artinya ada banyak Tuhan. Nah, sementara di dalam Alkitab nggak ada tulisan Tuhan itu satu, nggak ada. Coba, kalau ada di dalam Alkitab, gini, ini tolong direkam. Tidak pernah ada di dalam Alkitab perkataan Tuhan itu satu atau Tuhan itu Esa. Ada lah ya. Di mana? Kalau ada saya lompat dari Monas. Coba, nanti akan ditunjuk itu ulangan itu, ulangan 6. Coba, silakan. Iya. Di Efesus 4 ayat 5, coba baca lah ya. Bagi kita hanya ada satu Tuhan saja? Bukan. Jadi di dalam Efesus 4, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Iya, begini. Makanya ini saya inikan dulu ya, Begini. Terus? Begini. Kalau ada kata-kata kita satu keluarga, kita satu majikan, apakah itu membuktikan bahwa di dunia ini hanya ada satu majikan? Jadi yang harus dipahami itu predikatnya lah ya, karena predikat itu bukan, jangan ke situ dulu. Gini Malikil. Sebentar. Anda harus bisa membedakan satu Tuhan dengan apakah ada Tuhan-Tuhan lain. Gini. Di dalam Alkitab tidak ada sebenarnya kata-kata Tuhan itu satu. Nggak ada. Kalau ada di dalam Alkitab Tuhan itu satu, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Yang ada itu bagi kita hanya ada satu Tuhan. Itu yang benar. Bukan Tuhan itu satu. Adapun di dalam Ulangan, Tuhan itu Esa. Tuhan di situ bukan Tuhan, tapi huruf YHWH, huruf besar semua. Iya. Ini saya bacakan lah ya, satu ayat Sakaria 14 ayat 9. Gimana? Sakaria 9, sebentar. Sakaria 14 ayat 9. Bentar. Sebenarnya saya mau menanggapi hal yang tadi lah ya, tapi lainnya lompat-lompat. Harusnya kita on the track dulu lah ya bahasnya, tentang berdoa kita selesaikan. Tapi karena itu nanti nggak kelar-kelar itu nanti. Kalau Yesus berdoa kepada Yesus juga nanti sampai besok kita nggak kelar. Gini bro Malikil, biar kita fokus aja. Gini Malikil, fokus kita gini. Fokus kita adalah pernyataan bahwasanya karena Tuhan itu satu, maka Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Berarti mereka ini nggak boleh dua, betul? Karena Tuhan kan cuma satu, betul? Iya, karena itu kekudusan Tuhan harus ditegakkan. Kalau Tuhan tiba dari satu lalu menjadi dua, itu Tuhan nggak konsisten tentang kekudusannya. Yang bilang Tuhan jadi satu, Tuhan jadi dua itu siapa, Malikil? Begini loh, Malikil. Biar makanya dengerin dulu kalau saya ngomong, dengerin dulu biar kita diskusinya enak, begitu. Oke? Siap? Siap? Oke. Tuhan itu Esa. Sebenarnya kata Tuhan itu Esa itu bukan Tuhan seperti yang kita ini. Memang karena Alkitab kita ini memang kata YHWH itu udah dijadiin Tuhan gitu loh. Bentar. Jangan lompat lah, fokus kalau bahas. Itu kan berangkatnya dari sini. Ya. Ulangan pasal yang ke-6. Bentar ya. Sabar. Coba Lai fokus ke satu topik kita bahas. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ini makanya gara-gara terjemahan semua ini akhirnya jadi kayak gini. Oke. Sudah dengarlah. Menyalakan terjemahan. Ya, dengarlah hai orang Israel. Tuhan. Nah, ini kalau orang awam baca Tuhan. Tuhan. Sebenarnya di sini itu kan tulisan bahasa aslinya bukan Tuhan, betul nggak? Iya. Nama apa bahasa aslinya? Apa? YHWH. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Yehova itu Allah kita, Yehova itu Esa, betul? Esa itu maksudnya satu, betul?
Iya, satu, singular, tunggal. Oke, coba tunjukkan kepada saya di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu satu. Tuhan dalam bukan Yahweh ya, tapi Tuhan. Inilah makanya saya bilang ini Tuhan ini bahasa aslinya, ini bukan Tuhan ini. Bahasa aslinya. Itu yang tadi saya bilang, Efesus 4 ayat 5, 1. Oke, Efesus 4. Sebentar. Ayat 4. Efesus 4. Ayat 4, ayat 5. Efesus 4 ayat 5. Oke. Baik. Dan seterusnya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Oke. Yang saya tanyakan sama Anda Malikil, di mana di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu satu, bukan satu Tuhan. Kalau satu Tuhan, maksudnya begini loh. Maksudnya begini. Kita satu keluarga, apakah tidak ada keluarga yang lain? Itu membuktikan ada keluarga yang lain nggak? Gini, predikatnya berbeda lah ya. Kalau keluarga itu Predikat apa lagi? Lebih dari satu. Gini. Begini loh Malikil. Kan satu Tuhan. Bentar. Coba lah saya kasih bicara. Malikil, kalau kita bilang begini, satu ajaran sebegini. Kalau saya katakan satu ajaran, itu membuktikan ajaran itu cuma ada satu atau banyak? Ya, ajaran itu kan berbicara tentang macam-macam. Satu ajaran artinya satu sumber. Berat kita Malikil kalau gini diskusinya Malikil. Bukan sulit berat ini. Lah, gini. Berat ini Malikil. Malikil di dalam makanya begini. Makanya orang-orang yang dalam tanda kutip ngaku-ngaku Tritunggal itu nggak ngaku tiga. Itu masalahnya. Mereka nggak ngaku tiga. Tiga ngakunya satu. Coba kamu tanya. Bapa di surga Tuhan, iya. Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Jawabnya satu itu mereka nanti. Satu. Makanya orang Islam debat sama yang Tritunggal mumet, debat sama Anda mumet. Makanya mereka nggak jadi masuk Kristen. Nggak jadi masuk Kristen mereka. Karena apa? Mereka merasa dikibulin. Malikil, bukan itu. Jawabnya dua-duanya kalian tuh salah. Gitu loh. Oke. Jawabnya itu gampang, simple aja. Yang ada dalam Alkitab aja jawabannya itu. Bapa di surga itu Tuhan. Mengutus Yesus ke dunia. Mengutus Roh Kudus ke dunia. Baik Yesus dan Roh Kudus datangnya daripada Bapa di surga. Jadi kalau kita ngikutin Yesus sama dengan ngikutin Bapa di surga. Jadi Lai sedang berkata bahwa Bapa yang adalah Tuhan mengutus Tuhan yang lain, begitu, yaitu Yesus. Mengutus Yesus yang adalah Tuhan yang berasal dari dirinya sendiri. Tuhan itu artinya Tuhan. Makanya gini Malikil. Ya, Tuhan yang lain tidak. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama Anda mengenai itu, pertanyaan itu. Itu jawabannya Tuhan yang lain juga dibilang betul, Tuhan yang berasal dari dirinya sendiri juga betul. Gini, saya kasih contoh, Malikil. Ada seorang komandan pasukan tentara. Contoh itulah ya. Saya kasih contoh biar Anda paham nih. Ada komandan dari sekelompok pasukan tentara. Komandan itu bilang begini, jangan kamu ikuti perintah siapapun selain daripada saya. Oke? Ingat omongan dia. Jangan ikutin perintah siapapun selain daripada saya. Suatu kali, sang komandan ini bilang, kalian semua ikutin perintahnya Malikil. Pertanyaan saya, Malikil pemimpin yang lain nggak? Kalau diberikan wewenang kuasa ya tidak. Kan suaranya berasal dari satu. Iya. Jadi seperti itu juga Yesus. Yesus adalah Tuhan yang berasal daripada Bapa di surga. Bapa di surga itu Tuhan. Gini. Analogi yang kau bangun secara genus itu komandan saya dan saya itu manusia yang berbeda lah. Betul. Yesus dan Bapa itu berbeda. Berbeda. Iya, Tuhan yang berbeda kan? Iya. Secara tetapi Yesus datangnya daripada Bapa di surga. Jadi maksudnya begini loh. Maksud Alkitab itu begini. Jangan ada padamu Allah lain. Maksud Allah lain di situ adalah suatu otoritas yang dia itu bukan berasal dari Bapa di surga. Contoh, Molok itu dia ilah tapi bukan berasal dari Bapa di surga. Terlalu jauh. Kemudian sebentar Malikil. Biar kalau saya ngomong Anda terobos terus, makanya Anda nggak nangkep. Gini loh, Molok, kemudian Artemis, kemudian siapa lagi? Tuhannya mereka itu Allah dan lain sebagainya. Mereka itu Tuhan yang asalnya itu bukan dari Bapa di surga. Makanya nggak boleh, jangan ada padamu Allah lain, ilah lain, Tuhan lain itu nggak boleh ada selain daripada saya. Nah, tetapi Yesus karena datangnya daripada Bapa di surga, maka dia itu otoritas yang asalnya daripada Bapa di surga. Jadi mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai majikannya, tuannya, sesuatu yang diikuti, itu tidak melanggar Tuhan. Justru itulah cara kita menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan kita.
Caranya itu begitu. Sama seperti komandan tadi. Gimana caranya kita ngikutin komandan itu? Ya, ngikutin yang ditunjuk sebagai dia untuk kita ikutin. Jangan ngikutin komandan yang asalnya dari antah berantah, yang bukan dari dia. Kalau itu namanya musyrik tadi. Nah, Yesus dan Roh Kudus asalnya daripada Bapa di sorga. Begitu, 3. Jangan ngaku 1. Berapa Tuhan di situ? 1. Ya, makanya orang Islam gak Kristen ya gara-gara itu. 3 di situ, tetapi yang 3 itu 1. Begitu loh. Sudah, saya boleh. Berat nggak nangkap. Coba silakan. Iya, maksudnya kasihlah waktu saya bicara. Silakan. Inilah analogi yang kau bangun ya itu sebatas aturan lah, tapi sebatas realitas itu ada lebih dari 1. Yang kita debatkan ini isinya, kontennya bukan tentang isi dari aturan itu lah. Yang kita diskusikan inilah, yang kita diskusikan adalah realitasnya. Kayaknya lebih mantap. Jadi kayaknya lebih mantap sama ini diskusinya kita. Coba mana si Justin, coba. Mana Justin Bieber? Coba suruh naik lah Justin Bieber lah. Suruh naik sini dia. Susah ini. Si Justin Bieber jadi berantem lah ya. Bukan yang makan gorengan 3 ngaku 1. Makan gorengan 3 ngaku 1. 3 Tuhan di situ tuh 3 di situ. Tetapi yang 2 itu Roh Kudus dan Yesus asalnya daripada Bapa di surga. Gimana? Kamu dapat kesimpulan hitungan 3 itu apa dasarnya? Yesus Tuhan, betul. Bapa di surga Tuhan, betul. Roh Kudus Tuhan, betul. Tuhan atau Tuan, Tuhan atau Tuan itu sama. Berarti ada berapa di sini? Ada berapa di sini? Jadi kalau Tuhan itu punya kesadaran tidak lah ya? Ditanya ada berapa? Jangan ke sana dulu, Malikil. Bukan, itu sama seperti ketika orang saya tanya, Muhammad Rob, enggak nangkap maksud saya. Allah Rob, berapa Rob? Berapa Rob? 1 katanya. Maksud saya begini loh, sama. Jadi yang lawan debat saya yang Muslim makan gorengan 2 ngaku 1, yang kalian makan gorengan 3 ngaku 1. Susah. Dua-duanya mumet. Gini ya. Nah, sesuatu itu disebut Tuhan, pasti punya kesadaran atau tidak? Tentu. Punya kan? Jadi makanya saya harap sih Laik bisa tenang diskusinya. Kan kita diskusinya santai ini Laik. Jadi ya gimana bisa tenang Malikil? Kamunya kayak gini. Paramexnya udah habis. Gimana mau tenang? Gini Laik, sebenarnya Laik sedang panik loh. Gini Laik ya. Jadi kalau 3 Tuhan itu 3 kesadaran dan 3 realitas. Itu loh Laik. Betul. Nih, ini nanti omongan saya ini bakal viral lagi nih. Wah, pokoknya viral lagi. Iya, 3 kesadaran, begini, 3 realitas. Tuhan gini, perhatikan. Tuhannya Juma itu 2. Robnya Juma itu 2. Tetapi mereka nggak mau ngaku 2 nanti, nggak mau. 1. Sebenarnya ini kalau kita sama-sama jujur, enak kok diskusi kita ini. Robmu ada 2, yaitu Allah dan Muhammad. Sebentar, tenang. Robmu ada 2, yaitu Allah dan Muhammad. Kurios kami ada 3, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi yang 3 ini itu adalah 1 dalam pengertian bagaimana? Roh Kudus berasal daripada Bapa di surga, Yesus juga berasal daripada Bapa di surga. Jadi Roh Kudus dan Yesus, Tuhan yang asalnya itu dari Bapa di surga. 3, tetapi 1. Itu Tritunggal itu yang benar kayak begitu. Bukan 1, 3-nya kemana? Yang 3 kemana? Jadi gitu loh. Kita bahas Bapa saja. Jadi sebelum Yesus itu keluar dari Bapa, Yesus sebagai apa di dalam diri Bapa lah? Sang Firman. Sang Firman itu apanya? Tentang apa? Sang Firman itu dalam bahasa aslinya nggak ada Firman. Dalam bahasa aslinya itu Logos. Logos ataupun dalam bahasa mereka itu, dalam bahasa Ibrani itu adalah Davar. Oke, kan beginilah itu. Anda percaya tuh Bapak itu eksistensinya roh? Percaya tuh? Oke lah Malikil, kita lanjutkan besok lagi ya. Sebentar dulu. Saya Malikil. Ya, berat ini Malikil. Kita lanjutin juga nanti nggak jelas. Coba coba. Si Justin aja. Nah, silakan Justin. Saya mau berakting dulu jadi orang Islam. Ya. Silakan nyalakan kamera. Ini makan gorengan 3 ngaku 1 ini. Makan gorengan 3 ngaku 1. Malikil.
Kok malikil? Justin, kita diskusi yang baik nih ya. Gini, saya itu bermaksud begini loh, supaya umat ini jangan ditambah-tambahi sesuatu yang nggak ada dalam Alkitab. Jangan ditambah-tambahi sesuatu yang nggak ada dalam Alkitab. Contoh, penjelasan-penjelasan Tritunggal yang kebablasan itu nggak usah gitu. Tritunggal itu cukup begitu saja, bahwa ada 3 yang memberi kesaksian, bahwa kita itu percaya dengan Bapa, percaya dengan Yesus, percaya dengan Roh Kudus. Itu Tritunggal, nggak usah ditambah-tambahin kayak udah pernah ke surga aja. Gini, sekarang apakah di situ ada 3 Tuhan? Iya, 3 Tuhan dalam hipostasisnya dan 1 Tuhan dalam ousianya. Saya nggak mau berdebat lagi dengan kamu. Saya udah acung jempol. Kalau itu jawabanmu, saya udah acung jempol. Iya, makanya saya bilang saya paham penjelasan Bang Edi. Saya bisa mengakomodir frase Yesus punya Tuhan dalam penjelasan Tritunggal yang ketat. Jadi memang teologi Timur itu ada sistem namanya monark. Jadi dari kata arche, Bapa sebagai sumber, dan itu tidak berarti ketika dikatakan hipostasis anak itu dari Bapa dan hipostasis Roh Kudus dari Bapa, itu ada 3 Tuhan. Tidak, itu bisa dijelaskan di dalam Tritunggal. Nah, kalau Anda katakan tidak ada 3 Tuhan, ini mumet lagi. Bukan. Ketika tadi Bang Edis mengatakan anak atau hologos itu dari Bapa, Roh Kudus dari Bapa, itu bukan berarti ada 3 ousia, maksud saya 3 Tuhan dalam hakikatnya. Kita pakai bahasa Indonesia saja, bro. Justin, kita enak tuh pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa-bahasa yang orang tuh nggak ngerti. Usios apa? Usios itu nanti diterusin juga, mereka juga nggak ngerti. Apa? Usios itu apa sih? Dari yang biblical dulu, nanti kita sederhanakan. Jangan sampai nanti yang dibawa framing kan. Oh, nggak ada dasar istilah. Oke, gini saja, Justin, begini saja, biar enak. Anda kan pengajar Tritunggal, betul? Ya, jangan dikatakan pengajar lah. Ya, sharing dengan teman-teman ya. Oke, Anda penganut Tritunggal, betul? Betul. Coba jawab singkat. Yesus punya Tuhan nggak? Dalam hipostasis. Jawabnya iya. Jangan muter-muter. Kalau dalam gelanggang perdebatan, gini. Kalau dalam gelanggang perdebatan itu nggak seperti itu. Kita nggak seperti diskusi di gereja. Pertanyaannya, Yesus punya Tuhan nggak? Jawabannya A, ya, B, tidak. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nggak bisa, saya nggak bisa mengatakan. Nggak jawab. Jawab itu jawab sini. Kalau kayak gini, kita nggak diskusi namanya. Di dalam penyampaian kepada saya ini kan diskusinya di gelanggang pertempuran antara saya dengan Yonatan Nandar Juma dan kawan-kawan. Jadi diperlukan suatu jawaban yang singkat kemudian dijelaskan. Gitu loh. Kalau kita sendiri jawabnya udah muter-muter, mereka itu ya selama ini akan ngon ini terus. Nggak pernah jelas. Coba dijawab singkat saja. Apakah Yesus punya Tuhan? A, iya, B, tidak. Saya jawab sebentar, sabar. Ini kelihatan ya kameranya. Nah, nih. Kalau di Alkitab ini ya, Bang, Alkitab Sabda, ketika kita cari Yesus adalah Tuhan ya, kata kuncinya itu banyak. Bahkan itu syarat untuk kita diselamatkan di Roma 10 tuh. Sebab jika kamu mengaku bahwa dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan seterusnya, kamu akan diselamatkan. Tapi kalau kita cari ya, Yesus punya Tuhan ya, tidak ditemukan, Bang. Barusan itu tadi saya obrolin. Ada nggak di dalam Alkitab Musa punya Tuhan? Jangan lari. Nggak ada Yesus punya Tuhan di Alkitab. Ada nggak di dalam Alkitab Musa punya Tuhan? Aku nggak mau bahas Musa, bahas Yesus. Lu kalau kata-kata seperti itu ya memang nggak ada, gimana? Ya udah, remis kan. Di dalam Al-Quran nggak ada tulisan Muhammad punya Tuhan, nggak ada. Di dalam Quran Anda cari sampai kiamat tumbuh gigi, nggak ada Muhammad punya Tuhan, nggak ada. Ini artinya Yesus adalah Tuhan. Dalam konteks tertentu kita bisa mengatakan Yesus punya Tuhan. Itu tidak ambigu. Itu justru memancing dalam orang konteks Islam tertentu untuk loh, ini kan tidak ditemukan itu. Oke, gini saja. Pernah nggak Yesus dalam sedetik bukan Tuhan? Oh, dia tetap Tuhan. Ibrani 13 ayat 8. Dalam keadaannya yang dalam sedetik pun tidak pernah tidak menjadi Tuhan itu, dia punya Tuhan nggak? Dia tetap Tuhan. Tuhan. Ya, punya Tuhan nggak? Ketika Yesus menyebut Allahku ya kepada Bapa, atau Tuhan menyebut Bapa sebagai Tuhan, bukan berarti Yesus punya Tuhan. Yesus menyebut Tuhan yang satu itu. Karena kata Tuhan, sebentar ya, YHWH itu singular, dimiliki, dipunyai oleh hipostasis Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi penjelasannya harus ada kesetaraan. Ketika Yesus disebut pencipta langit dan bumi, tidak menyingkirkan Bapa sebagai pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena yang Bapa miliki, Anak juga miliki. Yohanes 16 ayat 15. Ya, tapi bukan itu yang saya tanya.
Justin, yang saya tanya itu apakah Yesus sebagai Tuhan, dia punya Tuhan? Iya, dalam keterituan Karena banyak bisa dijelaskan. karena banyak orang ngomong, itu dia adalah manusia, dia punya Tuhan waktu dia manusia. Makanya banyak orang ini kapan Yesus berhenti dia jadi Tuhan? Dia jadi manusia aja, Tuhannya hilang kemana waktu itu? Waktu itu Tuhannya hilang kemana? Karena banyak orang ngomong, dia punya Tuhan waktu dia jadi manusia. Waktu dia jadi manusia dia bukan Tuhan. Pensiun dia jadi Tuhan untuk beberapa saat. Makanya saya bilang, sebenarnya kata Tuhan itu diganti aja lah jadi Tuhan biar enak. Kalau itu kata itu diganti jadi Tuhan, beres semua urusan. Benar, Urusan kelar, nggak ada lagi. Yang Islam nggak debat, yang Kristen nggak debat. Allah itu Tuhan, Tuhan Allah itu bukan Tuhan. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya.
bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Makanya
tanya. Ini deh abang kasih lagi ke adik-adik ke. Terima kasih deh udah semua abang tadi. Kau pecah itu. Kau pecah.